Shalom. Eh, Perkenalkan, nama saya Naedi Lase. Saya berasal dari Nias. Saya sudah berkeluarga, punya istri 1, anak 3. Saya mau bersaksi pribadi saya terlebih dahulu, dan selanjutnya nanti saya bersaksi juga buat pekerjaan yang saya tekunin selama ini. Puji Tuhan, saya bisa ada sebagaimana ada pada saat ini, itu karena semua kemurahan Tuhan. Kalau kesaksian pribadi saya sangat berliku-liku dalam kehidupan saya. Ya, yang awalnya saya ini orang yang tidak apa-apanya di mata orang, yang tidak dianggap sama sekali. Tapi puji Tuhan, lewat jalur Tuhan, lewat pelayanan, melalui yayasan, saya bisa ada berdiri pada saat ini. Puji Tuhan, saya bisa bersyukur kepada Tuhan. Kalau dulu saya orangnya tidak dipandang sama orang, pada saat ini saya bisa dihargai dan saya juga bisa menghargai orang. Karena itu semua kemurahan Tuhan. Saya bercerita tentang kehidupan saya yang dulu. Saya dari Nias itu berangkat ke Jakarta ini tujuannya pelayanan. Tahun 2000-an. Ya, saya langsung di rumah pendeta di Cengkareng yang bernaung di salah satu organisasi, ya, gereja, dan saya berjalan pelayanan di sana itu selama 1-2 tahun masih baik-baik saja. Tapi masuk tahun ketiga saya sudah mulai tidak aktif lagi di pelayanan. Kenapa? Karena saya sudah mulai bergaul sama teman-teman yang ada di sana. Singkat cerita, pada tahun keempat saya mengalami yang namanya pemutarbalikan. Dalam artinya saya berbalik dari yang dulu saya melayani, sekarang saya tidak melayani sama sekali. Saya ikut teman-teman, ya, ada obat-obatan sedikit, ada kejahatan-kejahatan yang lainnya, sehingga saya beberapa kali di Cengkareng itu ada nama di Polsek. Ya, di Polsek Cengkareng itu kalau nggak salah ada 5 kali ada nama saya di sana. Ya, jadi itu semuanya saya lakukan dengan happy. Ya, saya masuk keluar masuk di Polsek itu kayak biasa aja. Ya, karena saya mungkin udah dirasukin yang namanya roh jahat gitu ya. Dulu saya memang sangat bengis. Saya orangnya temperamentnya itu, emosinya itu sangat tinggi. Saya tidak bisa istilahnya itu saya dibentak. Nah, saya udah langsung emosi. Nah, kalau dulu itu sering saya main pukul orang, ya, malak orang. Tempat saya itu dulu di Roxy, ya, nongkrongnya. Nah, berlanjut dari hal itu tahun 2005. Nah, di situ mulai saya dari tahun 2000 itu saya udah keluar masuk, ya, yang saya bilang tadi ke Polsek. Tapi tahun 2005 terjadi gempa di Nias. Dan saya dapat kabar keluarga saya itu ada yang korban, adik saya. Nah, mulai dari situ saya berpikir, saya mau pulang nggak ada punya duit, ya. Saya mau balik nggak ada uang. Nah, saya mulai pelan-pelan meninggalkan yang namanya tadi hal-hal yang jahat tadi, hal-hal yang saya lakukan yang tadi, saya mulai masuk gereja lagi. Nah, puji Tuhan, ada seorang hamba Tuhan yang baik, ya, menuntun saya. Jadi saya dikasih jalan supaya tinggal di pastori. Kalau namanya pelayanan itu kan pastori, ya, itu namanya rumah pendeta. Nah, saya tinggal di situ selama 1 tahun sampai 2006. Singkat cerita, saya bisa pulang ke Nias. Saya bisa pulang ke Nias dengan pelayanan yang ada di gereja tersebut. Nah, setelah pulang ke Nias, saya berkeluarga. Ya, singkat cerita saya berkeluarga, saya mengabdi di sana, sudah mulai normal kehidupan saya, ya, normal keluarga saya. Saya mengabdi mengajar di desa terpencil di Nias sana selama 5 tahun sama istri. Nah, dari situ saya dididik yang namanya menderita. Ya, kalau di daerah itu bisa hanya kita puasa terpaksa. Ya, kalau puasa terpaksa itu karena nggak ada duit. Ya,
gaji di sana itu cuma 150.000 per bulan, itu pun dibayarnya per 6 bulan. Nah saya jalanin itu selama 5 tahun, dan puji Tuhan saya bisa bertahan. Nah tahun 2010 kami diminta sama mertua pindah ke Jakarta karena katanya nggak bisa hidup di sana. Nah mulai tahun 2010 saya mencari kerja. Nah mulai kembali lagi ya ke awal lagi saya karena tidak ke gereja lagi. Jadi 2010 pertengahan itu saya dapat pekerjaan di salah satu perusahaan di daerah Kuningan sana ya sebagai keamanan, dan dari situ saya udah mulai kembali lagi ke yang lama ya, sudah berkeluarga, saya sudah punya anak 3 dari Nias semua. Cuman saya kalau gaji sih saya kasih di keluarga, tetapi yang lain-lainnya saya mempergunakan di hal-hal yang tidak benar lagi ya, sering keluar malam ya, sering ke tempat tongkrongan ya, kafe-kafe di Jakarta itu saya kenal semua karena saya diajak di sana. Nah dari situ udah mulai hancur lagi ya, keluarga memang kalau saya ngontrak dulu mungkin kami bisa hancur-hancuran, tapi untung kami tinggal sama mertua, jadi nggak bayar kontrakan, nggak bayar makan, nggak bayar minum. Jadi itu untungnya, jadi gaji sedikit dikasih ke keluarga. Nah setelah itu saya mentok ya, mentoknya itu di kerjaan ada masalah tahun 2012 ya, mentok di pekerjaan, ada masalah sama teman, berantem ya, sampai masuk polisi juga ya. Orangnya yang saya berantamin itu cukup parah, pecah kepalanya. Nah habis itu saya berhenti bekerja selama setahun. Nah selama setahun saya cari-cari kerja, saya nggak mau di Jakarta lagi ya. Kebetulan dari keluarga mengambil rumah di Bekasi, dan kan pindah di Bekasi. Nah udah menderita lagi di situ. Nah puji Tuhan ada salah satu staf di yayasan ya, yang saat ini saya masih bernaung, yang masih bisa berdiri, memberikan informasi, tolong buat aja lamarannya, coba-coba aja. Nah awalnya sih saya berharap gajinya cukup lumayan, karena gaji saya yang di kerjaan lama itu cukup lumayan ya, 7 juta 8 juta mah ada, karena saya sebagai danrunya, sebagai pemimpinnya di lapangan. Nah pas saya melamar di salah satu yayasan ya, saya terkejut ya, gajinya dikasih tahu, karena kalau pengalaman saya cukup pengalaman, banyak pengalaman kerja, saya langsung diterima. Nah saya dikasih tahu gaji saya itu 450 per bulan ya, cukup luar biasa. Habis itu perharinya 27.000 tahun 2013 itu. Jadi karena mentok, nggak ada lagi jalan keluar, malu sama keluarga karena keluarga terus yang support selama setahun ya, saya ambil ya. Awalnya tuh udahlah ambil aja, daripada dibilang saya nggak ada pekerjaan, malu sama tetangga, di rumah terus ya, malu sama keluarga, saya ambil. Awalnya sih saya hanya iseng-iseng aja, tetapi sebulan 2 bulan, karena saya sudah biasa bekerja dengan tertib di sana itu, kalau soal kerja nggak ada ngaruh ya, nggak ada ngaruh di salah satu yayasan ini, karena ada anak sekolahnya juga di yayasan yang sekarang ini, dan saya jalanin. Nah bertolak belakang, karena saya awalnya tuh hanya mau bekerja, mau iseng aja gitu. Nah tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga berantem terus sama pemimpin ya, hampir setiap hari. Nah di tahun ketiga saya mentok ya, sampai berantem setiap hari, capek juga, sampai beruban ini, sampai putih uban saya gara-gara berantem sama pemimpin. Ini kisah nyatanya ini ya. Nah mulai dari situ sudah mulai luluh hati saya, kekerasan hati saya tadi itu sudah mulai meluluh ya. Saya sering ikut ibadah, saya sering ikut sharing. Nah puji Tuhan ya, saya sampai saat ini tahun ke-8 saya mengabdi di salah satu yayasan ya, di mana saya bekerja. Saya masih berdiri pada saat ini. Puji Tuhan, kalau kita selalu mengikuti kehendak kita, itu mentok ya, tidak ada yang namanya itu keberlanjutannya. Tetapi kalau kita mengikuti kehendak Tuhan, saya yakin dan percaya seperti saya sekarang ini ya,
yang dari awalnya dari bawah sampai saat ini saya bisa dipercayakan salah satu keamanan di mana salah satu yayasan pada saat ini saya bekerja untuk melihat teman-teman yang seteman seprofesi. Ya puji Tuhan, anggota yang di bawah saya sekarang ini sedikit, hanya 32 orang ya, 32 orang banyaknya. Dan puji Tuhan sampai saat ini saya bisa biarpun tidak sempurna mengarahkannya, tapi masih bisa saya arahkan, masih bisa dipercayakan sama pemimpin yayasan. Saya bisa bekerja dan bertahan sampai saat ini. Puji Tuhan, banyak berkat Tuhan yang saya terima setelah saya meluluhkan hati di tahun ketiga. Berarti tahun keempat, 5, 6, sampai 8 itu saya banyak menikmatin berkat Tuhan. Salah satunya itu dulu keluarga yang mengambilkan rumah kepada kami. Kalau saat ini, puji Tuhan, bukan saya menyombongkan diri, saya sudah bisa mengajukan 2 rumah lagi, biarpun itu subsidi. Ya, biarpun itu saya bayar di bank, tetapi itu berkat Tuhan. Sampai saat ini, jujur saya dari tahun 2013 bulan Maret, saya nggak lupa itu, gaji saya 450.000 ditambah 27.000 harian. Sampai saat ini saya nggak pernah tanya jumlah gaji saya itu berapa di yayasan. Tetapi puji Tuhan, anak 3, ya rumah, saya bisa ketutup semuanya itu. Nah itu semua mustahil ya bagi manusia. Nah ini nggak masuk akal. Masa gaji 450.000 bisa ngajukan rumah, bisa nyekolahin anak. Nah puji Tuhan di salah satu yayasan ini saya sangat terbantu karena anak saya itu dibantu sama yayasan, tidak membayar uang sekolah. Ya, tidak membayar uang seragam, tidak membayar uang buku. Jadi free sekolahnya, biarpun gajinya kecil. Tapi puji Tuhan, semua ada jalan dibukakan Tuhan kepada kami. Ya, sampai saat ini istri saya masih 1, ya, dan anak 3. Ya, puji Tuhan sampai sekarang anak istri masih 1. Dan saya yakin dan percaya sampai terakhirnya cuman 1. Ya, puji Tuhan seperti itu. Di dalam kesaksian saya ini, saya tidak merincikan apa yang saya alami, tetapi secara globalnya itu saya katakan tanpa mengandalkan Tuhan, tanpa berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan, hidup itu sia-sia. Ya, saya sudah mengalami berbagai macam banyak duit, ada uang di tangan, tetapi karena diambilnya dari yang tidak benar, diambilnya dari segala macam menghalalkan segala cara, itu tidak ada istilahnya gunanya, itu tidak ada menjadi berkat bagi keluarga dan bagi diri saya pribadi secara khususnya. Jadi saya berpesan kepada yang melihat video ini, mari berserah diri kepada Tuhan, ya, serahkan semua kehidupanmu. Dan semua yang kamu pikirkan, semua yang kamu impikan, yang keluarga mau, itu akan Tuhan cukupkan. Dan Tuhan akan memberikan segala sesuatunya yang terbaik bagi kehidupan kita dan bagi kehidupan teman-teman juga yang mengandalkan dirinya berserah diri kepada Tuhan.